Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku, bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar ayah Anda, ibu Anda? Bagaimana kabar ummuka, ibu Anda? Kami semuanya tentunya mengharapkan dalam keadaan baik. 22 Desember adalah hari yang dikatakan oleh manusia sebagai hari ibu. Kita dahulu tatkala sekolah, guru-guru kita mengajarkan agar kita mengenang hari ibu. Lalu, bagaimana Islam mengenang hari ibu? Maka kita akan membaca pada pertemuan kita kali ini hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5971. Mari kita membukanya, hadis nomor 5971 di halaman 1500. Kita akan membuka hadis Rasulullah SAW ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun ila Rasulullah SAW, hadis nomor 5971. Seseorang datang menemui Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW, laki-laki itu berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakku bihusni sahabati. Siapa manusia yang aku paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Manusia yang paling utama yang aku berbuat baik kepadanya. Qala ummuka, ibumu, kata Rasulullah SAW. Qala thumma man, lalu siapa wahai Rasulullah? Setelah itu siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuka, ibumu, kata Rasulullah SAW. Qala thumma man, lalu setelah itu siapa wahai Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. 3 kali orang itu bertanya, Rasulullah menjawab, ibumu, ibumu, ibumu adalah manusia yang paling utama. Engkau berbuat baik kepadanya. Lalu orang itu bertanya lagi, thumma man, lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Qal thumma abuk, lalu ayahmu. Saudaraku, mari kita melihat penjelasan hadis ini. Kita membaca hadis ini lagi. Hadis ini Ar-Rawi beriwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5971. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Mari kita lihat penjelasan hadis ini. Al-ummu iya mahallul birri wal ikram. Dalam hadis tadi menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mengatakan 3 kali tatkala seorang bertanya, siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perbuatan baikku? Manusia pertama, ummuka, ibumu, ibumu. Hiya mahallul birri wal ikram. Ibu adalah tempat kebaikan, tempat kemuliaan. Kita tatkala masuk kantor, bekerja, kita melihat pimpinan kita merasa kita hormat kepadanya, kita yaitu hormat kepadanya, maka ibu kita adalah tempat manusia yang paling kita hormati, manusia yang paling kita berbuat baik kepadanya. Mahallul bir wal ikram. Tatkala kita melihat ibu kita melihat dia adalah manusia yang sangat mulia, manusia yang sangat utama, kehormatan yang kita jaga kehormatannya. Kita dengarkan tutur katanya, kita mendengarkan nasihatnya. Kemudian, wahya ramzut tadhiyati wal fida wad duhr wan naqa. Seorang ibu adalah gambaran manusia-manusia yang berjuang, berkorban, menebus perjuangan untuk atau agar anaknya itu sehat, agar anaknya menjadi anak yang baik. Gambaran kesucian, gambaran kebersihan. Itulah seorang ibu yang mengajarkan kebersihan kepada kita, jiwa-jiwa kita. Jika kita seorang murid, guru kita meminta kepada kita, ceritakan pengorbanan
para pahlawanmu. Kita tampil ke depan. Kita lihat siapa manusia yang paling banyak berkorban. Khususnya kepada kita. Kita lihat ibu kita adalah pahlawan kita. Gambaran pengorbanan. Bagaimana ibu kita di malam hari menyusui kita. Bangun saat kita sakit, kita menangis. Ibu kita resah di malam hari, berkorban agar kita hidup, agar kita sehat. Berkorban ibu kita menjaga kesucian kita, agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan maksiat, tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan zina. Itulah ibu kita. Wahyal aslul ladzi yashrufu bihi al-waladu. Ibu kita adalah dasar seorang mulia, itu adalah dasarnya adalah ibunya. Kita saat ini adalah menjadi seorang manusia yang mulia, dihormati oleh orang. Maka itu adalah dari ibu kita semuanya. Wa haqqun nasi bisuhbatihi, dan manusia yang paling berhak kita berikan persembahan kebaikan kepadanya, paling berhak manusia yang kita berikan pergaulan kebaikan kepadanya adalah ibu kita. Kemudian setelah itu baru ayah kita. Fi haqqil bir wa suhbah. Yahki Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Hadis ini diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah. Man haqqun nasi bi husni suhbatihi. Siapa manusia yang paling berhak diberikan kebaikan kepadanya? Ai man aulan nasi bil ihsan ilaihi, yaitu siapa manusia yang paling utama diberikan perbuatan baik kepadanya. Wal birri bihi fi musahabatihi lahu. Fajaba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, ibumu. Ai aulan nasi bi husnil muamalati wa timil muasyarati al Maka manusia yang paling utama diberikan kebaikan padanya adalah ibu. Lalu orang itu bertanya lagi dijawab, ibumu, ibumu, ibumu. Baru setelah itu ayahmu. Rasul mengulang-ulang jawaban ini. Bagaimana hak seorang ibu? Rasul mengulang 3 kali. Lalu Rasul menyebutkan yang keempat adalah ayahmu. Wala'alla dzalika likathrati afdhaliha ala waladiha. Yang demikian itu karena seorang ibu adalah manusia yang paling banyak memberikan kebaikan kepada kita. Seorang ibu menyusui, memberikan apa yang dia punyai untuk anaknya. Maka marilah kita mengenang ibu kita. Senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita. Jika ibu kita masih hidup, maka banyaklah menghubunginya. Banyaklah ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum ya Ummi, bagaimana kabar Anda? Tatkala ayah kita masih hidup, sampaikanlah salam kepada ayah kita. Assalamualaikum ya Abi, bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar ayah? Jika Anda salah, jika Anda pernah berbuat kesalahan kepada kedua orang tua, ucapkanlah permintaan maaf. Ummi, ibu, Abi, ayah, maafkanlah aku. Aku telah durhaka kepada engkau. Aku telah berbuat salah kepada engkau. Ucapkanlah permohonan minta maaf. Maafkanlah aku. Doakanlah aku, wahai ibu, wahai ayahku. Inilah Islam. Mengajarkan kebaikan kepada kedua orang tua. Di sana jika ada orang-orang mengajarkan hari ibu adalah tanggal 22 Desember, maka Islam mengajarkan sejak kecil kita diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kami mewajibkan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersulit Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kecuali menyembah Allah. Perintah kedua setelah mentauhidkan Allah adalah wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi orang tua sudah terlanjur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-23, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lama uffi wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut, maka hendaklah kalian berbuat baik kepada keduanya. Jangan mengatakan kepadanya, jangan membentak orang tua. Ucapkanlah ucapan yang sopan. Wakhfid lahum janaha dzulli min rahmah. Bahkan sopanlah kepada kedua orang tua. Berdoalah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihlah kedua orang tuaku ya Allah sebagaimana mereka berdua mengasihi aku di waktu kecil. Jika kita melihat orang tua kita di masa kita sudah berakal, kita belum pernah melihat orang tua kita saat akal kita belum sempurna. Bagaimana perjuangan orang tua kita, khususnya ibu kita yang melahirkan kita, menyusui kita. Kita tidak pernah melihatnya. Kita hanya melihat saat kita melihat Allah memberi kepada kita akal. Maka banyak sekali kebaikan orang tua kita yang tidak kita ketahui. Wabil walidaini ihsana, Allah memerintahkan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Saudaraku, inilah Islam. Mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu kita, ayah kita, khususnya ibu kita. Maka saya akan tutup dengan sebuah syair yang saya tulis untuk ibu kita semuanya. Engkau menyinariku, engkau wewangian yang aku hirup, wangimu sepanjang umurku. Ibu, aku tidak pernah lupa kebaikanmu padaku. Engkau tersenyum saat aku marah dan menangis. Lalu engkau dekap aku. Aku meminum air kebaikanmu. Berapa banyak malam engkau bangun tidak tidur, berjuang, berkorban agar aku hidup. Ibu, engkau adalah samudera kebaikan. Terus memberikan kebaikan padaku. Ibu, aku mencintaimu. Peluklah aku. Dekaplah aku dengan kasih sayangmu.